Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok akan membahas tentang dampak pembangunan terhadap lingkungan dan perubahan iklim di Kabupaten Kota Waringin Timur. Jadi anggota kelompok kami, itu saya sendiri, Muhammad Ridwan dari Prodi Arsitektur, Nurwah Daniah Ramadana dari Prodi Arsitektur, Nur Hikmah dari Prodi Teknik Sipil, Devi Wahyuni dari Prodi Teknik Informatika, Anissa Fitri Purnama dari Prodi Teknik Informatika. Baik, next. Jadi kami memilih daerah Kabupaten Kota Waringin Timur yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Daerah tersebut eh, memiliki luas sekitar 12.000 km persegi dan pertumbuhan ekonomi di situ eh, cukup pesat, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan. Kemudian pusat administrasinya berada di Sampit, yang juga menjadi pusat perdagangan dan juga jasa. Baik, lanjut. Next. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi dan sektor utama di Kabupaten Kota Waringin Timur muncul dampak serius nih pada lingkungan. Contohnya itu deforestasi akibat pembukaan lahan yang menyebabkan berkurangnya hutan sebagai penyerap karbon dan pemicu perubahan iklim. Nah, pembangunan juga mm, menciptakan masalah baru seperti pencemaran air dan hilangnya keanekaragaman hayati yang bisa mengancam kualitas hidup masyarakat. Pembangunan yang tidak berkelanjutan ini berpotensi memperburuk iklim dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi dampak ini dan mencari solusi berkelanjutan. Nah, pertumbuhan ekonomi sendiri itu didorong oleh sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang signifikan. Kemudian eh, untuk kontribusi PAD-nya, sektor-sektor ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten. Kemudian pada dampak lingkungan sendiri, pertumbuhan sektor ini juga menyebabkan dampak lingkungan serius, seperti saya jelaskan tadi, yang termasuk deforestasi dan pencemaran. Nah, selanjutnya dampak pembangunan terhadap lingkungan. Dampak negatif dari pembangunan di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, yaitu ada deforestasi, yaitu konversi hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan yang mengakibatkan hilangnya tutupan lahan atau hutan. Yang kedua itu adalah hilangnya keanekaragaman hayati, yaitu penurunan populasi spesies flora dan fauna akibat hilangnya habitat, mengancam keberlangsungan ekosistem. Yang selanjutnya itu bagian ketiga itu adalah populasi air, limbah dari pertambangan mencemari sungai dan sumber air lainnya berdampak pada ekosistem dan kesehatan manusia. Selanjutnya ada perubahan iklim Kota Waringin Timur. Eh, Dampak perubahan iklim dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, yaitu ada peningkatan suhu rata-rata. Suhu rata-rata di Kota Waringin Timur sebesar 1,2 derajat dalam dekade terakhir, serta kondisi lingkungan dan memperburuk kondisi lingkungan. Kemudian perubahan pola curah hujan yang mengakibatkan banjir dan kekeringan mempengaruhi pertanian dan kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada frekuensi bencana alam dan bencana alam yang meningkat. Terjadi peningkatan frekuensi bencana alam seperti kebakaran hutan yang merusak ekosistem dan mengancam keselamatan masyarakat. Selanjutnya, deforestasi dan emisi gas rumah kaca. Deforestasi. Selanjutnya deforestasi dan emisi gas rumah kaca.
Deforestasi berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Deforestasi yang terjadi di Kota Waringin Timur menyebabkan peningkatan signifikan dalam emisi gas rumah kaca yang berpengaruh pada lingkungan. Yang kedua, pembukaan lahan mempercepat konsentrasi karbon dioksida. Aktivitas pembukaan lahan untuk pertambangan dan perkebunan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer secara drastis. Yang ketiga, memperburuk pemanasan global. Kenaikan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi berkontribusi pada masalah pemanasan global yang lebih serius. Selanjutnya kebijakan lingkungan di kota. Kesenjangan kebijakan dan praktik. Terdapat perbedaan signifikan antara kebijakan yang diterapkan dan praktik yang dilakukan di lapangan. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang terbatas menjadi kendala dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan. Selanjutnya, tekanan ekonomi. Dinamika ekonomi seringkali mengakibatkan pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya ada analisis dampak sektorial. Pertama, degradasi hutan, mengurangi kapasitas terhadap karbon dan meningkatkan bukti tanah. Yang kedua ada pencemaran sungai, limbah air minum, kualitas air, kehidupan akuatik, sistem drainase, masalah drainase menyebabkan banjir yang merusak infrastruktur dan membahayakan masyarakat. Perubahan iklim dan fenomena ekstrim. Musim kemarau yang berkepanjangan, ketahanan pangan, kurangnya pada pertanian di timur, kenaikan permukaan laut mengancam daerah pesisir berpotensi merusak ekosistem dan mengurangi daratan. Banjir ekstrim merusak tanaman dan tanaman, mengancam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya mekanisme faktor yang mempengaruhi perubahan iklim di Kota Waringin Timur yaitu emisi gas rumah kaca dari sektor energi di Kota Waringin Timur sebagian besar bergantung pada bahan bakar fosil yang meningkatkan emisi gas rumah kaca. Deforestasi pengurangan tutupan hutan di desa ini mengurangi kemampuan alam untuk menyerap karbon, memperburuk efek global. Perubahan penggunaan lahan, perubahan fungsi lahan yang tidak berencana dapat meningkatkan suhu lokal dan memperburuk risiko terkait perubahan iklim. Kemudian ada upaya mitigasi dan adaptasi. Strategi untuk mengatasi perubahan iklim di Kota Waringin Timur. Yang pertama, ada pengelolaan sumber daya air, yaitu infrastruktur yang dibangun untuk mengatasi banjir dan kekeringan, memastikan akses air bersih bagi masyarakat. Yang kedua, ada energi terbarukan. Penggunaan panel surya bergerak pesat untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung keberlanjutan. Yang ketiga, ada reboisasi dan konservasi, yaitu diadakannya program REDD+ yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon melalui penanaman kembali hutan dan konservasi lahan. Next. Keterlibatan masyarakat dalam lingkungan, inisiatif dan program lingkungan di Kota Waringin Timur. Yang pertama ada program Kampung Iklim atau Proklim, yaitu kegiatan penanaman pohon dan pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Yang kedua ada kelompok sadar lingkungan, edukasi tentang dampak perubahan iklim dan praktik ramah lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, implementasi pertanian organik dan agroforestry untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Kesimpulan dari PowerPoint ini yaitu pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Timur yang mencakup
mencakup aktivitas seperti deforestasi, luasan perkebunan, dan pertambangan telah mengakibatkan degradasi ekosistem seperti penurunan kualitas air, pencemaran udara, serta kerusakan lahan. Dampak ini diperburuk dengan peningkatan emisi gas rumah kaca yang signifikan, hingga berkontribusi pada pemanasan global dan mempercepat perubahan iklim, yang pada akhirnya menciptakan suhu cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi di wilayah Kota Waringin Timur. Mungkin cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.